Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Agustian Paniti. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi sebuah perkuliahan, yaitu mengenai tentang hukum kekayaan intelektual. Teman-teman, pada sesi ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kekayaan alam dan budaya Indonesia, yaitu perlindungan varietas tanaman dan juga indikasi geografis. Di mana teman-teman, dua instrumen hukum ini menjadi jembatan antara dunia pertanian, geografis dan juga hukum kekayaan intelektual. Yuk, mari kita mulai. Nah, jadi teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita itu akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah kita mulai dari pendahuluan, di mana mengapa sektor pertanian itu membutuhkan yang namanya perlindungan hukum. Kemudian yang kedua yaitu kita masuk ke perlindungan varietas tanaman atau biasa kita singkat yang namanya PVT. Yang dimana dalam hal ini itu membahas mengenai hak pemulia, syarat, dan juga jangka waktunya. Dan yang ketiga teman-teman, itu kita akan bahas mengenai indikasi geografis, yang dimana perlindungan atas produk-produk khas daerah. Dan keempat, kita akan lihat berbagai contoh produk nyata dari Indonesia yang telah mendapat perlindungan ini. Dan teman-teman yang terakhir yaitu kita akan membandingkan PVT dan IG agar lebih mudah dipahami perbedaannya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke teknis hukum, mari kita pertanyakan dulu, mengapa sih pertanian itu perlu perlindungan hukum? Nah, jadi alasan pertama adalah soal inovasi genetik, di mana seorang pemulia tanaman itu bisa menghabiskan waktu hingga 15 tahun untuk menciptakan varietas baru yang tahan lama, lebih produktif, atau memiliki rasa lebih baik. Kemudian, tahap perlindungan hukum, hasil kerja keras mereka bisa dicuri dan dikomersialkan secara bebas. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan, apakah ini adil atau bukan? Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, itu mengenai identitas daerah. Teman-teman, Indonesia adalah negara mega biodiversity. Kopi dari Aceh berbeda karakternya dengan kopi dari Flores. Salak dari Sleman berbeda dengan salak dari daerah lain. Nah, keunikan-keunikan inilah yang menjadi kekayaan yang harus dijaga agar tidak dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, alasan yang ketiga adalah tentang keadilan ekonomi. Perlindungan hukum kekayaan intelektual itu memastikan bahwa petani lokal dan komunitas daerah bisa menikmati manfaat ekonomi dari produk yang sudah mereka kembangkan secara turun-temurun. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu perlindungan varietas tanaman atau yang bisa kita singkat sebagai PVT. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman, yang dimana atas varietas baru yang dihasilkannya. Ini seperti paten, tetapi khusus untuk dunia tanaman. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu bahwa kalau kita berbicara tentang hak kekayaan intelektual, itu mungkin bisa tentang hak cipta, hak desain, hak seni. Nah, teman-teman, di pertanian juga memiliki namanya hak. Nah, teman-teman, tadi kan kita membahas mengenai syarat-syarat. Dan sekarang, jika sebuah varietas itu sudah memenuhi syarat yang tadi BUS, dan hak PVT-nya sudah diberikan, nah, apa sih hak atau apa sih yang akan didapatkan oleh pemulia?
Teman-teman, pemegang hak PVT memiliki hak eksklusif untuk yang pertama adalah menggunakan sendiri varietasnya untuk tujuan komersial. Jadi, ketika mungkin teman-teman sebagai petani itu memiliki hak eksklusif, yaitu kita bisa memperjualbelikan hasil dari pertanian kita. Misalnya, buah-buahan atau padi, atau bisa tersebut dengan hasil pertanian, di mana kita mempunyai hak sepenuhnya untuk mengkomersialkan, memperjualbelikan. Itu hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua adalah memberikan lisensi. Ini mana di sini kita bisa memberikan lisensi kepada pihak lain yang ingin menggunakannya. Jadi, ketika teman-teman mempunyai sebuah varietas, itu kita mempunyai sebuah lisensi di mana kita bisa memberi hak kepada orang lain agar bisa menggunakan apa yang bisa jadi hak kita. Kemudian yang ketiga adalah melarang pihak lain. Ini mana dalam hal ini kita bisa melarang pihak lain untuk menggunakan varietas kita tersebut tanpa izin. Dan yang keempat adalah mendapatkan sebuah namanya royalty. Ini mana varietas kita itu bisa mendapat sebuah keuntungan dari setiap penggunaan yang berlisensi. Dan yang terakhir adalah kelima, yaitu memindah tangankan. Di mana hak PVT itu kepada orang lain atau badan lain. Jadi ingat teman-teman, pemegang hak PVT itu memiliki hak eksklusif. Yang pertama adalah menggunakan sendiri, yang kedua adalah memberikan lisensi, yang ketiga adalah melarang pihak lain, yang keempat itu mendapatkan namanya royalty, dan yang terakhir bisa memindah tangankan hak. Lalu, berapa lama sih perlindungan ini berlaku? Nah, jadi teman-teman, ada sebuah spesifikasi untuk beberapa jenis tanaman. Yang pertama adalah untuk tanaman pohon dan juga anggur. Nah, karena siklus hidupnya panjang, perlindungan diberikan selama 25 tahun. Kemudian, untuk sebuah tanaman semusim, misalnya padi, jagung, atau cabai, itu perlindungannya adalah 20 tahun. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwasanya perlindungan ini dihitung sejak tanggal pemberian hak, dan itu teman-teman tidak bisa diperpanjang. Jika kewajiban seperti membayar biaya tahunan tidak dipenuhi, perlindungan bisa berawal lebih akhir. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai PVT. Sekarang kita membahas mengenai topik yang tidak kalah penting, yaitu indikasi geografis, atau bisa kita singkat dengan IG. Nah, teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, IG didefinisikan sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, di mana karena faktor lingkungan geografis, baik alam, manusia, atau kombinasi keduanya. Produk itu memiliki sebuah reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Dengan kata yang lebih sederhana, teman-teman, indikasi geografis adalah nama tempat yang menjamin kualitas produk. Ada 3 elemen kunci dalam indikasi geografis. Yang pertama adalah tanda asal. Nah, indikasi geografis mengidentifikasi bahwa produk berasal dari wilayah tertentu. Kemudian yang kedua adalah faktor geografi, yang dimana kualitas produk itu benar-benar terbentuk oleh iklim, jenis tanah, ketinggian tempat, sumber air, dan bahkan teman-teman, keahlian tradisional suatu masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu reputasi. Nah, produk itu diakui konsumen karena kualitasnya yang khas dan berbeda dari produk sejenis daerah lain. Nah, sekarang kita membahas mengenai contoh-contoh produk
indikasi geografis yang ada di Indonesia. Seperti teman-teman yang ketahui, bahwasanya negara kita tercinta, yaitu Indonesia, adalah salah satu negara dengan kekayaan produk terbesar di dunia. Saat ini teman-teman, sudah lebih dari 100 produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis di Indonesia. Nah, mari kita lihat. Yang pertama yaitu kopi Arabica Gayo. Nah, ini berasal dari Aceh Tengah, di mana produk ini dikenal dengan aroma floral dan keasaman rendah yang khas dari dataran tinggi Gayo. Ini adalah salah satu kopi premium yang sangat diminati di pasar internasional. Kemudian yang kedua yaitu kopi Kintamani Bali, yang mana produk ini ditanam di terasering pegunungan Kintamani, yang dimana menghasilkan cita rasa segar seperti jeruk. Kemudian selanjutnya adalah salak pondoh dari Sleman, Yogyakarta. Ini manis legit khas tanah vulkanik Gunung Merapi, dan beberapa banyak lagi contoh-contoh produk indikasi geografis yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kita bisa memahami perbedaan mengenai PVT dan juga IG atau indikasi geografis. Jadi, mari kita bandingkan PVT dan IG secara lebih sistematis. Nah, dari sisi objek perlindungan, yang dimana PVT melindungi varietas tanaman baru hasil panen, kemudian sementara IG atau indikasi geografis itu melindungi yang namanya produk barang. Kemudian dari sisi jangka waktu, PVT ini berlaku hingga 20 atau 25 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Sementara indikasi geografis itu berlaku selama ciri khas geografis produk itu masih ada, atau dalam kurung bisa selamanya. Dan kalau dari sisi fokus, indikasi geografis itu lebih berorientasi pada identitas budaya dan keunggulan lokal yang sudah ada secara alami. Sementara kalau PVT itu lebih ke produknya. Jadi teman-teman, walaupun keduanya berbeda, tetapi sama-sama penting untuk ekosistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah, pertama, perlindungan varietas tanaman atau bisa kita singkat dengan PVT itu memberikan hak eksklusif pada pemulia tanaman atas varietas yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, di mana ini berlaku hingga selama 20 tahun atau 25 tahun. Yang kedua adalah indikasi geografis, yang dimana itu melindungi produk khas daerah yang kualitasnya terbukti terkait erat dengan lingkungan geografis asal produk tersebut, dan perlindungannya itu tidak terbatas oleh waktu. Ketiga, keduanya adalah instrumen hukum kekayaan intelektual yang strategis, di mana PVT itu mendorong inovasi ilmiah, sementara IG atau indikasi geografis menjaga identitas dan keunggulan lokal yang sudah ada. Dan yang terakhir, yaitu Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar dalam kedua bidang ini. Namun, teman-teman, kita perlu terus aktif mendaftarkan dan mempertahankan hak-hak tersebut, baik di level nasional maupun internasional. Mungkin sudah cukup pembahasan materi kita pada hari ini tentang varietas tanaman dan juga indikasi geografis dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Jadi, semoga materi ini memberikan sebuah pemahaman baru tentang bagaimana hukum bekerja untuk melindungi kekayaan alam, inovasi pertanian, dan juga warisan budaya kita. Sekian, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.